beliau kurban. Kurbannya ayam. Jadi apa nggak kurbannya? Kenapa? Kakinya dua. Tuh ya. Sekarang begini, saya tanya nih. Pak Komandan punya ternak kuda. Idul Adha dipotong, lalu dagingnya dibagi-bagikan kepada masyarakat. Kurban bukan? Bukan. Kenapa? Bukan binatang darat, salah. Orang jelas ternak kok itu. Kudanya lagi diternak. Belum pernah datang ke saudara pakai ini. Kakinya berapa, Pak? 4. Binatang ternak bukan? Nah, coba sekarang kalau ada Pak Komandan motong kuda, dagingnya dibagi-bagikan ke masyarakat, kira-kira itu kurban apa enggak? Bukan. Kenapa? Karena bukan termasuk yang Bukan termasuk hewan yang masuk kurban. Udah perempuan. Oh, nggak boleh kan? Apalagi? Jawab yang lain. Kuda perempuan kalau boleh. Nggak boleh laki kan? Harus laki. Kambing aja nggak boleh. Kambing boleh nggak perempuan? Karena bukan hewan yang dikurbankan. Kalau sekali dikurbankan itu sapi kuda gimana coba? Boleh ya? Gimana? Tertanya ini. Tidak termasuk kriteria. Makanya coba definisi kurban. Apa itu definisi kurban? Kurban itu sesuatu yang disembelih dari binatang ternak. Yang binatang ternak itu kakinya 4. 1. Udah masuk nggak? Binatang ternak masuk nggak? Masuk. Tasihul zakat, dan binatang-binatang itu yang dipakai untuk zakat, untuk kurban. Jadi kalau di dalam bab zakat ada hewan-hewan yang masuk ke dalam kategori diwajibkan zakat. 1. Al-ibil, onta. 2. Al-baqar, sapi. Ketiga al-ghanam, yaitu kambing. Di luar ini tidak wajib zakat. Pak Prabowo punya kuda 150 ekor, nggak wajib zakat. Kenapa nggak disebut dalam Al-Quran dalam bab zakat? Berarti yang boleh dikurbankan itu adalah hewan yang kena zakat. Sekarang kuda binatang kaki 4 bukan? Ternak bukan? Ada di dalam bab zakat apa enggak? Nah itu baru bisa jawab. Tadi mah karena bukan kriteria, karena nggak umum. Kita nggak bicara umum, bicara pengertian. Pengertiannya adalah kurban itu adalah hewan yang dipotong dari binatang ternak kaki 4. 1. Lalu binatang itu pun diwajibkan untuk zakat. Udah nggak wajib zakat. Badak. Lu badak lagi kan kaki 4 di tanah di ujung bulan misalnya, itu wajib zakat. Kenapa wajib zakat? Karena dia tidak ada dalam bab zakat. Jelas ya? Ada syarat berikutnya, fi waqtin mahsusatin, waktunya khusus. Yang namanya kurban itu waktunya khusus, nggak sembarangan. Kapan waktunya? 10 bulan Dzulhijjah, 11 hari tasyrik, 12, 13 tasyrik. Berarti 4 hari. Hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Jadi 4 hari. Kalau ada orang ngomong saya mau kurban, jatuh kurbannya dia menyembelih hewannya, misalkan sapi atau unta di tanggal 9 Dzulhijjah, jadi apa enggak? Sama enggak? Kenapa? Karena belum waktu. Ya, belum waktu. Jelas. Ada orang berkurban ternyata di tanggal 14 Dzulhijjah, boleh apa enggak? Boleh. Sama apa enggak? Ada orang kurban tanggal 14 Dzulhijjah, sah apa enggak? Nah, tidak sah karena lewat. Tasyrik itu berapa?
10, 11, 12, 13. Dia kurban di tanggal 14. Sah apa enggak? Enggak sah, melewatkan. Kecuali bagi orang yang kurbannya kurban wajib. Kurban itu ada kurban sunnah, ada kurban wajib. Di kurban wajib itu kurban ada. Misalkan Pak Mali ngomong begini, andai kata saya sehat, ceritanya saya sakit nih. Kata saya sehat, maka saya akan kurban kambing. Tanggal 13 tuh. Ternyata tanggal 13 Zulhijjah sembuh, tapi maghrib. Waduh, liwat nih. Gak boleh nunggu tahun depan kalau tanggal itu. Kenapa kalau nunggu tahun depan? Takutnya liwat. Maksudnya umur kan gak ada yang tahu. Satu. Yang kedua, rezeki juga gak ada yang tahu. Padahal udah megang uangnya. Maka besoknya tanggal 14 wajib potong kambing. Gak apa-apa. Jatuhnya kurban. Kurbannya sah, akan tetapi tetap dapat dosa. Kenapa? Karena dikerjakannya di luar waktu. Contoh, misalkan begini Pak, misalkan begini, Bapak bayar listrik tanggal 10, bayar listrik tanggal 10. Karena 1-2 hal Bapak nggak bisa bayar listrik tanggal 10, bahasanya nggak gabung duit tanggal 10 tuh, kalau belum ada duit di tanggal 10, bisanya bayar tanggal 20, datang ke Ciracas, ngomong ke PLN, saya harusnya bayar tanggal 10, tapi saya nggak bisa. Karena nggak punya duit, ini baru ada duit tanggal. Apakah PLN ngomong udah nggak usah bayar, udah liwat? Begitu nggak PLN ngomongnya? Enak apa PLN ngomong begitu ya? Kata PLN, ya bayar, tapi sama denda. Denda itu namanya kodoan itu dosa. Bapak sholat zuhur hari ini di waktu asar, namanya kodo. Kodo itu boleh, tapi dosa. Paham ya Pak? Berarti kalau nazar boleh. Paham ya? Waktunya khusus 10, 11, 12, 13. Selanjutnya hukum kurban. Hukum kurban itu berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini dalam mazhab 4, beliau paling sepuh, paling tua. Gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal gurunya Imam Syafi'i. Luar biasa ini. Jadi paling tua, Imam Abu Hanifah itu paling tua. Apa kata Imam Abu Hanifah? Menurut Imam Abu Hanifah, kurban itu hukumnya wajib. Siapa? Dahsyat ini. Siapa namanya? Jadi menurut Imam Abu Hanifah, yang namanya kurban itu hukumnya wajib. Imam Abu Hanifah nih, ya wajib. Dari mana Imam Abu Hanifah menyatakan kurban itu wajib? Berdasarkan ayat Inna a'tainakal Muhammad, telah kami berikan nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika, maka diperintahkan Nabi Muhammad itu untuk sholat id. Wanhar dan menyembelih berarti menurut Imam Abu Hanifah, kalau kurbannya wajib, sholat idnya juga wajib. Jadi menurut Imam Abu Hanifah itu Pak, jadi kurbannya wajib, sholat idnya juga wajib. Masya Allah. Jadi kalau ada orang berkurban, tidak berkurban dan tidak sholat id pada tahun ini, menurut Imam Abu Hanifah, maka jatuhnya dosa. Untung kita tidak dapat kata Abu Hanifah. Mas Ali boleh baca apa? Mas Akil, baca apa? Abu Hanifah. Kalau kata Abu Hanifah, kalau menurut Abu Hanifah, yang namanya kurban hukumnya wajib, sholat id juga wajib. Jadi kalau ada orang nggak sholat id, dosa. Boleh kapan waktu biar kita tak punya dosa nih Pak. Ini saran. Kapan waktu
biar nggak pernah dosa. Ini kan sholat udah jadi nih, udah bagus, ada AC, sekali-kali ada yang sholat dulu sekali paling kagak. Fitri kayak mau belanja, sekali nggak apa-apa. Wong bukan sholat wajib, sholat sunnah. Nggak apa-apa sekali-kali ada yang. Jadi nggak kira-kira. Kenapa berani? Belum jawab. Lagi Sekali-kali ini udah pernah pakai itu. belum. Pernah. Karena menurut Imam, di sini menurut Imam Abu Hanifah, dia bilang tadi. Dia bilang kalau ada orang ini pakai speaker dengar kedua. Kalau ada orang atau ada masyarakat berani membuat masjid atau musola, tapi seumur hidup tidak pernah dipakai untuk dosa. Seumur hidup paling ada sekali. Terus kalau ada masjid, ada musola, kok nggak pernah dipakai sholat gerhana, seumur hidup dosa. Pernah nggak sholat gerhana? Belum. Belum pernah. Giliran saya pengen kesini, saya ada sholat. Saya disalahin. Untung yang bikin bukan orang sini, arsitek ya. Jangan begitu, dan kita yang bikin, bukan ya arsitek yang bikin, tapi sebenarnya ini nilai siapa? Oh, gue itu mampus begitu lah, jangan. Kita nyuruh, arsitek atau bakalan jahat atau nyuruh, ya? Kamu kan ya Pak? Paham ya? Ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi kurban itu hukumnya wajib. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan juga selain mazhab Imam Abu Hanifah, namanya kurban itu sunnatun mu'akkadatun, sunnah yang dikuatkan. Sunnah yang dikuatkan. Jadi kalau kita mampu, maka sunnah mengeluarkan kambing, sapi dan lain sebagainya dalam rangka kurban. Paham ya Pak ya? Sunnah muakkadah namanya. Sunnah yang dikuatkan. Siapa yang dikategorikan mampu? Siapa yang dikategorikan mampu? Yaitu orang yang punya uang untuk makan dirinya, untuk makan anaknya, untuk makan istrinya selama 4 hari. 10, 11, 12, 13 4 hari. Misalkan Pak Gunadi punya uang 10 juta. Misalnya Pak Gunadi punya uang 10 juta 10 juta rupiah. Ketika dia punya tabungan yang kita punya 10 juta. Ketika kita gunakan makan untuk kita, untuk anak kita, untuk istri kita, berapa kira-kira 4 hari? Satu hari berapa kira-kira? 1 hari 200 ribu ya? 100 ribu. 100 ribu lah. 1 hari 100 ribu. Maka kali 4 berarti 400 ribu. Aman tuh, karena duitnya 10 juta. Uang untuk makan nggak aman. Ada duit 10 juta. Kira-kira 10 juta dikurangi 400 ribu berapa? 9 juta 600 ribu. Itu sisanya tuh 9 juta 600 ribu. Kira-kira beli kambing 1 cukup apa enggak? Cukup apa enggak? Cukup 2. Cukup apa lebih? Lebih. Orang tersebut kategorinya mampu. Kategorinya mampu. Paham tuh kategori mampu ya Pak ya? Jadi dia selesai dulu urusan makannya. Jangan dia punya duit 3 juta buat makan 3 hari misalkan 4 hari lah. Buat makan 4 hari pasar mereka itu dia punya duit tinggal 2 juta 600 langsung dikurbanin semua. Kita sih di bulan besok masa itu lama sambil kambing. Kalau dibagi juga ayam, tempe, artinya kagak mampu. Apalagi duitnya cuma 1 juta. Ngomong-ngomong sama kita, Chan, kita mau kurban ini. Mau kurban dia punya duit tapi cuma 1 juta. Lah, untuk makan 4 hari aja udah cukup. Kan gitu ya. Untuk makan 4 hari anak bini aja nggak cukup. Maka belum dikatakan mampu. Ini mazhab Imam Syafi'i, sunnah muakkadah. Siapa yang diperintahkan orang-orang siapa yang diperintahkan berkorban itu siapa? Yang diperintahkan kurban itu satu orang muslim, jelas orang muslim. Di orang kafir itu nggak boleh. Kurban namanya. Tapi kalau ada orang misalkan non
kagak sah. Lu kan orang kafir. Kagak sah. Sadis itu namanya. Pak, saya mau kurban, tapi saya orang muslim gimana? Enggak sah. Lu kafir. Masuk neraka. Waduh, kejem itu. Kan nggak boleh itu nggak boleh. Terima foto kan gitu ya. Ini orang muslim. Yang kedua itu adalah orang yang merdeka. Yang merdeka itu tidak dibawa tanggung jawab orang lain. Terus berakal. Jadi orang yang berkurban itu yang berakal. Kalau orang agak edan, agak siting, nggak sah kurban. Dari perintangan kurban. Bahkan ada orang gede, tua, dia kurban ya, kan gitu. Berapa ekor? Lu orang kaya, yang tadi gila. Saya kurban 50 ekor sapi. Agak ketahuan sama orang tua, sama yang lain-lain. Sama yang lain-lain itu maksudnya sama ibu, sama istrinya yang sehat. Keluarganya ternyata 50 ekor sapi itu hartanya semuanya. Ada orang gila. Kurbanin aja. Yang terima mah senang aja orang gila. Kan gitu ya Pak ya. Tapi yang kagak berakal, istrinya udah Pak, bagaimana ya kurbannya enggak sah. Kalau misalkan kita kembali, boleh dipotong kembaliin. Bagaimana enggak sah? Makanya macam-macam kalau dibaca. Terus yang diberitakan kurban orang dewasa, orang anak-anak mah tidak sah kurbannya, tapi kalau dikurbankan ya sunnah. Ini baru tahu cerita saya. Ini dulu saya angkat itu masih kecil, dia korban sih nggak tahu. Ya nggak apa-apa, dia orang dapat pahala juga. Cuman kan sejatinya bukan dia yang berkurban, tapi orang tua. Kenapa dia dikurbankan? Kok nggak sah kurbannya, tapi tetap dapat pahala gitu ya? Karena yang diperintahkan itu yang punya duit, yang mampu. Anak kecil mampu apa enggak? Enggak, berbeda dengan anak kecil yang memang sudah punya penghasilan. Rata-rata umumnya anak kecil itu atau orang yang belum dewasa itu tidak punya penghasilan. Banyak nggak tahu nih. Iya. Kalau dikurbankan nggak apa-apa. Saya punya anak dikurbankan. Berarti bukan dia kurban, tapi dikurbankan. Beda tuh antara dia berkurban dengan dikurbankan. Ya diterima sama Allah SWT, dapat pahala dia. Tentu juga yang mengorbankan dapat pahala juga. Gitu. Jadi ya sejatinya yang mengorbankan dapat pahala, yang dikurbankan juga dapat pahala sebagai latihan. Paham ya Pak ya? Yang satu. Nah selanjutnya kapan kurban itu disyariatkan? Kurban itu disyariatkan, ternyata kurban ini adalah syariat tua. Kapan disyariatkan kurban itu? Saat ada Nabi Adam. Nabi Adam pertama kali lahir sudah ada syariat kurban. Zaman Nabi Adam. Populernya di zaman Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu disuruh nyembelih. Nyembelihnya siapa? Nabi Ismail. Itu berdasarkan versi Islam. Kalau versi orang Yahudi, yang disembelih bukan Nabi Ismail, Nabi Ishak. Karena Ishak itu nabinya Nabi Bani Israil. Jadi Nabi Bani Israil itu menurut orang Yahudi yang disembelih bukan Nabi Ismail, tapi Nabi Ishak. Jadi syariat tua. Lalu juga disyariatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Tahun kedua hijrah. Rasulullah tahun kedua hijrah, Rasulullah SAW diperintahkan kurban. Tanggalnya bulan Zulhijjah. Masuk bulan Zulhijjah disyariatkan kurban tahun kedua hijrah. Paham ya? Nah, selanjutnya kurban itu tidak sah kecuali memenuhi dua syarat. Nanti kurban itu tidak sah kecuali ada dua syarat. Saya tadi kan katanya prolog, ini yang inti. Hati-hati kalau mau kurban harus lihat ini. Kurban tidak sah kecuali ada dua syarat. Syarat yang pertama yaitu kurban itu harus binatangnya balik, dewasa. Bukan orang aja nih yang balik ya. Ternyata binatangnya harus balik, harus dewasa. Beger. Tar dulu,
dalam bahasa kitanya cukup umur. Cukup umur. Yang pertama onta. Onta itu sah dipakai kurban wal ma'jizu minal ibili ma tamalahu khamsu sinina wa ma dakhala sadisan. Yang namanya onta itu bisa sah untuk dikurbankan andai kata si onta tersebut sudah cukup umur. Berapa cukup umurnya itu? 5 tahun ke atas. Jadi kalau udah mulai 5 tahun ke atas, berarti balik tuh. Ada onta 4 tahun 11 bulan 29 hari dikurbankan, gak sah. Walaupun cuma 1 hari. Nah, coba itu. Ini jadi tukang, mohon maaf ya Pak, jadi tukang kambing, tukang sapi, tukang onta itu susah juga bisa. Kami gunakan kurban. Yang sembarangan. Kalau beli kambing ada yang berkompeten. Ustaz Suami namanya. Itu al-ibil onta 5 tahun ke atas. Nah, sembarangan Pak. Jadi ada onta 4 tahun 11 bulan 29 hari digunakan kambing, digunakan dipotong, nggak sah. Masya Allah sampai kayak begitu. Allah, ini luar biasa. Selanjutnya sapi atau kerbau. Kalau sapi atau kerbau mata malahu sanatani wa dakhala salisatin. Kalau sapi sama kerbau itu yang disebut cukup umur itu 2 tahun ke atas. Ada sapi, ada kerbau, kok kurang dari 2 tahun, maka tidak sah hukum kurbannya walaupun bobotnya 1 ton. Ada sapi ini Pak, jadian. Ada sapi beratnya 1 ton, ternyata belum 2 tahun. Mungkin karena digelombong lagi. Nggak tahu mungkin digelombong nggak? Kalau itu disuapin makan, dikasih konsentratnya berlebihan, kasih lemaknya berlebihan, dan minum air terus kan. Baru 1 tahun 8 bulan dikurbankan, gak sah. Yang disebut hewan cukup umur dari jenis sapi atau kerbau itu 2 tahun ke atas, bukan bobot. Makanya Pak, mohon maaf, kalau nanti mau beli sapi di masjid kayak di musola, kita tanya bukan bobotnya. Ini orang kan tahu, ini bobotnya berapa? 350 kilo, yang ini 250 kilo, yang itu cuma 120 kilo. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Pakai aja, dia nggak nanya umurnya. Umurnya berapa Pak? Setahun lah, nggak sah. Jadi sekarang pemahaman kita yang kita datangi itu tukang sapi, kita tanya apanya? Pak, ini sapi udah beber atau belum?